Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Yupex ID ya. Mohon maaf agak terlambat buat videonya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan update terbaru tentang server Proxmox Dell R720 dengan RAM 128 GB dan juga beberapa RAID yang sudah saya perbaiki ya, seperti itu. Teman-teman bisa simak videonya sampai akhir, jangan di skip, mungkin informasi ini bermanfaat. Nah, jika ada saran dan komentar silahkan teman-teman komentar di bawah ya. Atau mungkin bang seperti ini tentang servernya, silahkan komentar di bawah ya. Kita intro dulu. Oke guys, jumpa lagi di channel Yupex ID ya. Mohon maaf agak terlambat update videonya karena ya teman-teman tahu sendirilah kesibukan dan juga ada beberapa project yang memang masih saya kerjakan ya. Nah, di video kali ini saya akan kupas tuntas ya mengenai update terbaru dan juga ada beberapa upgrade yang saya lakukan di server Proxmox Dell R720 ya, seperti itu. Selama beberapa bulan saya sudah tidak pernah sentuh, dari bulan Desember 2025 sampai Januari dan akhir Januari, sekarang Februari tanggal 1 2026 ya, seperti itu. Nah, insya Allah video ini akan rilis malamnya atau mungkin keesokannya ya teman-teman, karena di sini hujan dan juga teman-teman bisa lihat bahwasanya musim di area saya itu tidak nentu ya, seperti itu. Jika ada noise ya mohon maaf ya teman-teman, karena hujan sekarang. Nah, yang pertama yaitu saya akan memberikan informasi mengenai RAID controller yang saya pakai dulu. Teman-teman bisa tonton saja RAID controller yang telah saya beli. Saya menggunakan Perch dari Dell. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman. Di bagian disk saya akan tampilkan dulu di bagian di sini. Nah, di sini ada Perch H710P ya, seperti itu. Nah, Perch ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Kebetulan usable-nya itu di 4 TB dan juga ada hot spare 1 dan satunya itu digunakan sebagai backup ya, istilahnya seperti itu, karena saya menggunakan RAID 5 ya. Insyaallah kalau nggak salah di video terakhir. Nah, kemudian juga ada RAID 1 di sini, 2 harddisk 500 GB plus 500 GB, jadi saya redundan saja, intinya menggunakan RAID 1. Dan yang terakhir yaitu ada SDC 1 TB. Ini saya hanya gunakan sebagai coba-coba ya, apakah disknya ini bisa digunakan atau tidak. Kemudian juga teman-teman di bawah ada disk 256 GB Midas Force. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya di sini Midas Force 256 GB saya hanya gunakan untuk boot saja ya, untuk boot Proxmox-nya. Nah, sekarang untuk perkembangannya teman-teman di backup ini sekarang digunakan sekitar 37 GB karena saya gunakan untuk yang pertama nanti untuk backup, untuk VM dan disk. Kemudian di sini ada beberapa VM dan LXC saya jalankan di sini ya, seperti itu. Kemudian di sini di City Volume ini hanya satu di VM 121 yang ini ya teman-teman. Ini Rushdesk. Jadi untuk Rushdesk-nya saya letakkan di backup ya. Kemudian juga di RAID 1. Nah, ini kebetulan saya jalankan di sini yaitu Windows 10 ya, seperti itu. Jadi beberapa Windows kayak Windows 11 dan Windows 10 itu saya jalankan di harddisk yang 500 GB kali 2 ya. Bukan saya RAID 0 tapi saya RAID 1 biar redundan. Jadi jika salah satu disk rusak maka nanti backupnya itu salah satunya ya teman-teman. Kenapa begitu? Karena jika tidak seperti itu teman-teman, harddisk yang saya gunakan itu semuanya bekas ya, tidak ada yang baru ya, istilahnya bekas lah, second ya. Kalau untuk Sentinelnya itu masih bagus, hanya saja saya jaga-jaga ya, seperti itu. Kemudian juga di sini ada RAID 5. Nah, RAID 5 ini yang sangat-sangat saya rush gunakan ya teman-teman. Kenapa begitu? Sekarang teman-teman bisa lihat bahwasannya usable-nya atau digunakan usage-nya itu sekitar 1,51 TB ya teman-teman. Kenapa sampai 1,51 TB atau 1500-an giga? Itu karena saya gunakan untuk SMB atau Samba ya teman-teman. Ya, jika teman-teman lihat di Finder saya ini, di sini ada directory share. Itu usable-nya sekitar 1,36 TB ya. Ini sudah digunakan kurang lebih 1,36 TB. Dan juga di dalamnya ini filenya banyak ya teman-teman. Jadi saya gunakan untuk SMB share. Nah, seperti ini. Nah, di sini kebetulan data-data yang ada di sekolah, kemudian ada beberapa data yang memang dititipkan ke saya gitu, seperti itu. Kemudian juga teman-teman di bawah di sini ada lokal PVE 1. Nah, ini istilahnya bawaan dari SSD-nya untuk partisi dari
Proxmox-nya itu sendiri teman-teman. Kenapa ini saya tidak hapus, saya tidak merge jadi local LVM atau local LVM ini saya hilangkan jadi PVE1 karena biarkan nanti pada saat ada ISO template. Nah, jadi teman-teman jika download di template seperti ini. Nah, di sini di PVE1 ini kan ada city template ya. Nah, nanti biar dia tersimpan di SSD ya agar prosesnya itu cepat. Kemudian juga untuk RAID 5 ini saya gunakan untuk VM disk, ada di sini, ini masih loading ya teman-teman. Kemudian juga di sini ada city volume ya. Nah, city volume-nya ini cukup banyak juga teman-teman. Kenapa cukup banyak? Karena memang di sini servisnya yang running ini cukup banyak ya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya ada 107 GB, 10 GB, 21, kemudian bla 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 sampai 2,16 tera ya. 2,16 tera ini saya gunakan untuk CashOS ya teman-teman, di ID 196 ya untuk city-nya ya, kontainernya. Kemudian di VM disk ini masih loading, kita tunggu saja karena ini saya gunakan untuk kayak Windows 11. Kemudian di sini ada VM yang saya jalankan masih testing-testing, dan juga di sini di ID 303. Nah, di sini teman-teman bisa lihat 303, sorry di bawah kayaknya Zima OS ya, masih saya tes ya. Di sini kebetulan saya kasih 69 GB. Bang, untuk performa bagaimana ya? Untuk kebutuhan saya sehari-hari, untuk konten, kemudian juga untuk file storage itu sudah sangat cukup ya teman-teman. Untuk kendala sih aman ya, karena server ini running, saya sampai lupa bersihkan ya, sudah beberapa bulan tidak saya bersihkan ya. Teman-teman bisa lihat saja di iDRAC-nya. Di sini saya login terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tunggu saja. iDRAC Enterprise-nya ini aslinya saya pengen akseskan keluar, sebentar salah kayaknya. Nah, jadi aslinya ini saya akseskan keluar, cuma kemarin saya hapus domain untuk aksesnya karena saya jaga-jaga iDRAC-nya ini kan versi lama ya teman-teman. Jika teman-teman punya masukan atau mungkin Bang bisa upgrade dengan cara ini ya, karena saya masih gagal ya untuk upgrade semua version yang ada di iDRAC ini ya. Bang, kenapa untuk akses iDRAC-nya ini sangat-sangat lemot ya? Ya memang seperti ini teman-teman, kalau Integrated Dell Remote Access. Jadi memang seperti ini ya, tidak secepat mungkin seperti yang teman-teman bayangkan ya, karena ini memang istilahnya pakai IPMI. Kemudian di sini ada error di Desember karena ada fan yang saya coba buka, sisanya itu aman ya, seperti itu. Kemudian di sini di logs juga teman-teman bisa lihat bahwasanya di lognya ini tidak terlalu banyak error ya. Ini mohon maaf loading karena memang seperti ini. Jadi saya sampai lupa ini dari November, kemudian terus ke bawah dari Maret, Mei, kemudian Agustus, ini masih ada ya. Ini tidak saya remove, dan juga ini September 2015 bawaannya. Ini sih tidak saya clear karena saya biarkan saja, anggap ini logging saya untuk baca ya. Kemudian di sini kenapa banyak error, karena yaitu fan-nya itu loss atau tidak penuh ya. Sekarang sudah penuh. Jadi untuk fan-nya itu sudah tidak ada error teman-teman. Kemudian untuk power thermal. Nah, ini ada yang komentar pada saat saya buat video tentang Dell R720 ini. Untuk usable standby-nya saja pada saat jalan beberapa, ya bukan beberapa sih, banyak servis ini sekitar 14% dari total kapasitas, yaitu 750 watt. Itu sekitar 126 watt ya, penggunaan full 24 jam. Jadi saya token tiap bulan itu rutin ngisi ya teman-teman untuk yang sekolah. Jadi saya ndak enak juga karena server ini meskipun digunakan sekolah juga, tapi kebanyakan pribadi ya, seperti itu. Kemudian juga di sini ada beberapa kayak hardware. Nah, ini aman ya semuanya, kayak baterai untuk istilahnya CMOS-nya dari Perch-nya. Kemudian juga di sini fan-nya sudah aman karena semuanya sudah full ya. Istilahnya sudah saya pasangi 8 fan-nya ini, sorry. 1 2 3 4 5 6. Sorry, bukan 8, 6. Jadi 6-nya sudah jalan, 6-6-nya. Kemudian juga untuk memori ini sudah terpasang sebagian 128 GB, 16 GB kali 8 keping ya, seperti itu ya. Teman-teman bisa tonton saja dari 24 total slotnya. Jadi di sini sudah terpakai sekitar kurang lebihnya, kalau di Proxmox ini total terpakai di 27 GB ya. Kalau sebelumnya saya menggunakan
32 GB ini sudah hampir penuh ya teman-teman. Nah, kebetulan karena sekarang 128 GB, jadi masih banyak ya. Kemudian memorinya ini sudah menggunakan ECC teman-teman. Dan juga di hardware lagi di sini ada power supply. Ini alhamdulillah aman ya seperti itu. Ini untuk outputnya 750 watt ya. Jadi dua-duanya ini redundant, salah satunya jika down maka salah satunya akan nge-backup teman-teman. Dan juga di sini ada storage. Nah, untuk storage ini teman-teman bisa lihat di lognya ada error karena saya cabut ya, lupa ini, tapi di 2026 bulan 1 tanggal 24 karena kena saya cabut ya seperti itu. Meskipun dicabut tapi aman ya teman-teman datanya. Kemudian di sini online-nya itu 7, ready-nya itu 2 ya seperti itu. Nah, sisanya untuk topologi dan lain-lain ini aman ya teman-teman. Kemudian kita balik lagi ke Proxmox. Nah, di Proxmox ini kurang lebih seperti ini yang saya jalankan, sisanya saya matikan ya karena memang tidak saya gunakan. Nanti akan saya buatkan videonya juga kenapa tidak saya lanjutkan dan juga kenapa tidak saya aktifkan seperti itu. Dan juga di sini ada A panel masih saya matikan, kemudian juga ada macOS ini masih belum sukses karena sudah banyak yang request. Dan juga yang terakhir yaitu Windows 10 Lite-nya seperti itu, dan juga SimaOS dan kawan-kawannya seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman, sisanya teman-teman bisa komentar, teman-teman bisa tonton saja karena sekarang saya masih memperbaiki WiFi yang 300 Mbps kemarin ya seperti itu. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga video yang telah saya buat, join jadi member YouTube UPX ID. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.